Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, Gross TV, majalah Gross Digital kembali mengudara. Tadi Gross TV MGD sudah bincang-bincang santai dengan Misua dari narasumber yang ada di hadapan Grossever, yaitu Dr. Nia Tresnawati SHSP 1. Tadi dengan suaminya Bang Yopi, Ketua Panitia Santunan Anak Yatim. Teh Nia, sekarang melihat perkembangan organisasi saat ini dari kacamata Teh Nia seperti apa sih, Teh? Saya kebetulan diangkat notaris itu kan sekitar 2002 awal ya. Kemudian tahun 2003 akhirnya diangkat sebagai PPAT. Begitu jadi notaris dan PPAT, saya langsung terjun ya, ikut berorganisasi di notaris dan PPAT, berawal dari Pengda, kemudian dari Pengwil, kemudian di pusat ya. Saya di pengurus PPINI pernah, dan kemudian di PPI4 ya, terakhir kemarin yang kepengurusan Pak Julius ya. Nah, kalau secara umum melihat organisasi khususnya di Jawa Barat dari kacamata Teh Nia gimana? Di Jawa Barat yang saya lihat sekarang mungkin terjadi sekitar sedikit pergeseran ya. Pergeseran kalau dibandingkan dengan yang dulu-dulu ya. Gitu. Pergeserannya di mana tuh? Pergeseran ini mungkin karena juga pengaruh dinamika organisasi baik dari tingkat pusat ya. Itu mungkin kalau INI tidak terlalu ya gitu kan, tetapi untuk yang PP IPAT karena memang pengaruh pasca Kongres ke-7 Makassar ini seperti kita tahu semua ya, seperti apa dinamikanya, sedikit pengaruh juga di Pengwil ya. Karena ada yang pro kontra tentang mensikapi adanya dinamika itu. Tetapi kalau saya lihat di Pengda di Jawa Barat, alhamdulillah sih tidak terlalu berpengaruh ya, gitu kan. Nah, ini saya coba fokuskan karena kan kalau kita bicara IPAT mungkin sudah bosen ya, pemirsa sudah bosen bicara IPAT. Nah, INI ini kan kalau tidak, koreksi Gross TV kalau salah. Ya. Kalau tidak salah mau ada pemilihan itu di tahun 2022. Ya. Berarti kan tahun depan itu bakal ada kontestasi pemilihan ketua umum. Nah, sebelum masuk ke sana, dari kacamata Teh Nia, perjalanan organisasi di Jawa Barat dari kacamata Teh Nia seperti apa sih? Untuk khusus Pengwil INI di Jawa Barat, kebetulan saya ikut kepengurusan di Pengwil ini Jawa Barat itu sejak zaman Ibu Evi, kemudian Pak Peter, kemudian Ibu Yeni, ya, dan terakhir kepengurusan Pak Irfan periode pertama itu juga saya menjadi tim sekretarisnya Pak Irfan ya. Alhamdulillah sih kompak-kompak saja ya. Untuk di kepengurusan Pengwil ini Jawa Barat ya, berbagai kegiatan bisa dibilang berjalan ya, roda organisasi dari masa ke masa ya gitu kan. Cuma kepengurusan Pengwil ini Jawa Barat ini saja saya kebetulan tidak jadi pengurus ya. Periode keduanya ya. Ya, karena mungkin kemarin kan semua mungkin tahu ya teman-teman di perhelatan Konperwil kemarin saya berkompetitor dengan Pak Irfan ya. Dan memang belum rezekinya mungkin saya yang terpilih tetap Pak Irfan petahana, tetapi bagi saya permainan sudah selesai. Ya, memang saya tidak ikut kepengurusan ya, karena pada saat kemarin juga saya fokus juga menjadi bendahara umum di kepengurusan Pak Julius ya, gitu kan. Nah, tapi walaupun saya bukan kepengurusan di Pak Irfan, jajarannya Pak Irfan, tapi tetap saya masih ada hubungan dengan Pak Irfan karena saya masih diminta sama teman-teman di Tasik menjadi ketua Pengda INI Kota Tasik ya, sehingga
tetap kami mensupport setiap kegiatan di Pengwil ini Jawa Barat ya. Nah, ada yang menarik. Tadi Mbak Nia kalau nggak salah bilang ikut di beberapa periode. Ya. Dari siapa yang pertama Mbak Nia tadi bilang? Pak Peter, Ibu Evi. Ibu Evi terus dan terus sampai ke Bang Irfan. Ya. Melihat perkembangannya, bisa kasih gambaran nggak dari ke masa seperti apa sih perkembangan organisasi INI di Jawa Barat? Perkembangannya mungkin saya lihat regenerasi di Jawa Barat sekarang lebih berjalan ya, gitu kan. Karena seiring datangnya milenial notaris baru ya datang di Jawa Barat ini, apalagi banyak yang kemarin golongan D ya di Jawa Barat ini, tumbuh bibit-bibit baru, tumbuh juga SDM baru, sehingga lebih juga kita menarik ya adik-adik kita, rekan-rekan kita yang baru milenial untuk ikut berkiprah di Pengwil INI Jawa Barat ya. Nah, kalau saya tadi kan ada pertanyaan dari programnya seperti apa sih perkembangannya Mbak dari masa ke masa? Perkembangannya dari masa ke masa jelas ada peningkatan ya, gitu karena contoh hubungan kelembagaan ya itu lebih juga kelihatan gitu ya, lebih bukan hanya dengan hukum departemen hukum dan HAM ya sekarang gitu, tetapi udah menjalar juga ke beberapa instansi yang memang ada kaitannya dengan profesi kita notaris. Misalnya apa? Misalnya kan sekarang kita ini sampai ke Pengda ya, kita juga, saya juga sebagai ketua Pengda ya, itu bukan hanya dengan Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat gitu kan, tetapi sekarang dengan Diskucapil ya contohnya gitu kan, kemudian juga dengan Pengadilan Agama gitu kan, pendidikan dengan kampus gitu ya, kita kan tetap mengadakan MOU ya gitu kan untuk memperlancar profesi kita, karena kan nomor NIK itu kan sekarang kan tetap harus ngeling ya dengan akta kita gitu. Nah, kalau melihat hubungan antar lembaga, dalam artian tadi dengan Dukcapil, dengan kalau tingkatan Pengwil dengan Kanwil, itu apakah ada hubungan juga baik? Bukan hubungan baik ya, ada hubungan juga dengan pihak kampus? Kalau di daerah mungkin karena tidak setiap Pengda udah ada kampus ya gitu kan. Tetapi saya lihat bila mana Pengda itu udah ada kampus, sekarang udah ini ya mulai ke arah MOU ya gitu kan. Jadi kebanyakan kampus-kampus juga yang membutuhkan tenaga pengajar kan menghubungi dulu ke organisasi, ke organisasi. Nah, kalau melihat hubungan antara organisasi dengan pihak pendidikan seperti apa? Baik atau seperti apa sih? Baik. Alhamdulillah itu relevansinya juga sangat terkait ya, gitu kan? Karena sering juga dari kampus itu dalam penyusunan kurikulum, program juga kadang meminta pendapat-pendapat juga dari organisasi. Itu kan dalam artian hubungan kerja ya, hubungan kemitraan. Nah, kalau melihat dari tingkatannya antara kampus dengan organisasi, kalau dari kacamata Mbaknya itu seperti apa sih? Kalau tingkatan ya itu memang secara langsung itu belum ya kalau di daerah ya gitu kan. Kalau di tingkat Pengwil? Kalau di tingkat Pengwil juga kalau menurut saya belum terlalu ya. Belum terlalu ya. Kenapa? Ya itu PR kita mungkin ya untuk ke depan justru harus lebih kita tingkatkan lagi ya gitu kan. Jadi keberadaan organisasi ini harus lebih bisa dilihat adanya sinergis ya antara komunikasi lah ya, membangun hubungan yang sinergis untuk komunikasi yang lebih bagus antara kampus dengan organisasi profesi kita. Tapi kalau menurut Mbak Nia setuju nggak ketika pihak kampus mengadakannya agak keluar aku ya, mengadakan sebuah kegiatan dalam artian mengundang stakeholder baik dari pihak notaris maupun dari pihak PPAT. Kalau dari notaris kan berarti ke Hukum-HAM. Kalau notaris kan berarti kalau PPAT berarti ke Kementerian ATR. Itu apakah harus melalui komunikasi dengan organisasi terlebih dahulu kah atau bisa secara langsung? Ya kalau lebih bagus sih
melalui organisasi ya. Jadi eksistensi organisasi otomatis kan lebih bukan hanya intern, tetapi untuk ekstern juga kan lebih dilihat lagi gitu ya. Berarti bukan hanya dimanfaatkan tenaga kerjanya sebagai dosennya aja, tapi ketika mau ada kegiatan apapun, organisasi pun harusnya dilibatkan. Seperti itu harus maksudnya. Dilibatkan. Gitu. Terakhir kritiknya apa? Kritiknya apa terhadap kepemimpinan Pak Irfan? Kritik kepemimpinan Pak Irfan. Kritik sarannya ya. Mungkin yang harus bukan kritik mungkin ya, yang harus lebih ditingkatkan lagi ke depan. Siapapun yang nanti yang akan menjadi pemimpin pengganti Pak Irfan, karena Pak Irfan udah 2 periode ya. Oh iya, betul. Sudah bagus sih di kepemimpinan Pak Irfan ini. Saya lihat timnya udah jalan gitu ya. Tetapi yang harus lebih ditingkatkan juga adalah koordinasi dengan Pengda. Koordinasi kan? Koordinasi dengan Pengda sudah bagus selama ini juga. Contohnya dengan adanya kegiatan seperti hari ini dilaksanakan baksos ya, tidak dilaksanakan khusus di Pengwil di Bandung, tetapi berbagi sebar ke mana tiap Pengda ya, dan tiap Porwil lah ya, itu udah bagus. Nah, tetapi mungkin nanti juga ditingkatkan lagi lah komunikasi dengan tiap Pengda dan lebih menyentuh ke anggota ya, gitu dalam hal perlindungan. Perlindungan anggota ya. Tadi kan sudah disinggung langsung dengan kondisi Bang Irfan. Nah, dari kacamata Mbak Nia, sosok Kang Irfan seperti apa sih sebagai ketua Pengwil yang sudah 2 periode memimpin di Jabar? Ya. Kalau saya ya, secara pribadi saya itu ada Irfan itu ada Ito ya. Kalau saya manggil Ito Irfan. Ito Irfan itu sahabat saya udah lama. Sudah sangat lama, bahkan mungkin sebelum rekan-rekan dekat dengan Ito Irfan, saya salah satu adalah sahabat lamanya beliau. Ya, mungkin Mas Marco Purnomo ini salah satu saksinya ya, saksi hidupnya gitu kan. Jadi saya udah tahu segi baiknya Pak Irfan, segi jeleknya Pak Irfan. Begitupun Pak Irfan sudah bukan hanya kebaikan yang dari saya mungkin yang dia udah tahu, tapi sifat jelek saya juga udah tahu. Kami udah saling mengetahui lah ya, pribadi masing-masing. Gitu. Kalau menurut Mbak Nia, akankah Jabar akan kehilangan sosok figur seperti Pak Irfan, atau justru nanti ada figur-figur lain pengganti Pak Irfan? Ya, saya berharap ada figur-figur lain ya. Mudah-mudahan Pak Irfan berhasil menghasilkan generasi yang lebih baik lagi, karena pemimpin yang baik itu adalah yang berhasil melahirkan kader penerus dia gitu. Insya Allah saya percaya mungkin Pak Irfan kan sudah memberikan pengalaman-pengalaman kepada rekan-rekan untuk melanjutkan kepemimpinan yang akan datang ya. Merasa kehilangan nggak? Kalau ini kan udah 2 periode, berarti periode berikut setelah Kongres mau tidak mau dia tidak bisa mencalonkan lagi. Merasa kehilangan nggak Kak Bania untuk figur pemimpin seperti Bang Irfan? Ya, mungkin kalau berbicara kehilangan, insya Allah tidak akan kehilangan. Kenapa? Karena apa? Karena Pak Irfan tetap kan menjadi bagian dari Jawa Barat, gitu. Ya, walaupun notaris Kabupaten Bekasi. Maksudnya gini, mungkin masih bisa terlibat dalam Pengwil, bisa jadi pengurus gitu ya. Mohon maaf, bisa jadi penasehat atau menjadi bagian hal lain lah ya di lingkungan keluarga Jawa Barat. Jadi bagi saya tidak ada kata kehilangan gitu ya. Karena tetap pasti Pak Irfan masih membimbing di Jawa Barat. Nah, kalau untuk yang skala lebih besar, organisasi ini kan akan menghadapi demokrasi di tahun 2022. Harapan Mbak Nia untuk organisasi di 2022 seperti apa? Untuk yang akan datang di pusat ya, yang PPINI, ini kepengurusan balita itu saya bilang cukup bagus ya selama 2 periode ini, karena saya juga
mengikuti dari awal ya kepemimpinan Mbak Lita ini gitu kan. Diharapkan pemimpin yang akan datang satu bisa mempertahankan yang sudah dilaksanakan saat ini oleh Mbak Lita ya. Kedua juga bisa meneruskan kembali apa yang sudah dilaksanakan di periode Mbak Lita ini untuk melanjutkan ya gitu kan. Contoh MOU ya dengan Polri ya, dengan MOU dengan beberapa kampus kejaksaan dan dengan kampus-kampus ya gitu kan. Mungkin kan belum tuntas semua ya. Jadi kepemimpinan yang akan datang itu otomatis harus orang yang minimal ya daya juangnya ya, hubungan dengan kelembagaan lain itu tidak jauh beda dengan Mbak Lita. Kalau lebih bagus itu harus bisa. Dari kacamata bannya siapa? Saya belum bisa mau menyebutkan ya, karena ini masih lama. Masih lama ya. Sedikit nggak apa-apa kan, kasih kisi-kisi lah, kisi-kisi dikit kayak orang ujian gitu. Bocoran dikit-dikit sosok seperti apa sih yang diharapkan ke depan memimpin IPA? Yang tentunya sudah punya pengalaman. Oke. Seorang pemimpin itu bagi saya tidak bisa instan, ya tidak bisa instan, ya. Tetapi harus punya pengalaman mulai dari tingkat Pengda, Pengwil, kemudian di pusat juga. Berjenjang Jadi lah ya. jenjangnya harus jelas. Karena apa? Saya pernah di kepengurusan pusat ya, bahkan mungkin termasuk yang inti Mas Emput juga tahu ya, mengurus PP itu tidak mudah. Mudah balikin tangan. Tidak mudah. Yang itu. Karena saya pun yang bukan ketua ya, hanya sebagai bendahara umum pada saat itu tantangannya cukup besar karena harus mengkoordinir 33 pengwil ya, betul, gitu kan. Jadi 33 pengwil kita harus berusaha mengakomodir ya, dan dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda dari seluruh Indonesia gitu kan. Di Jawa Barat aja mungkin 26 Pengda itu cukup tantangan, mungkin bisa tanya Pak Irfan sebagai ketua Pengwil 2 periode, apalagi mengurusi 33 Pengwil, istilahnya itu berbagai suku bangsa ada di situ. Kita harus bisa menggenggam, kita bisa mengakomodir, merangkul tanpa pandang bulu pada saat pemilihan itu, mendukung kita ya ataupun tidak. Setelah terpilih seorang ketua itu harus semua dirangkul dan itu adalah menjadi anggota dari kita, bagian dari belasan ribu anggota kita. Terakhir, closing statement dari Mbak Nia mengenai INI Jabar, kemudian INI Nasional. Ya. Silakan. Untuk Pengwil INI Jabar, ya, saya berharap mudah-mudahan kita tetap kompak, kita menjaga kebersamaan, kita tetap menjaga harkat dan martabat kita yang kita sandang ini pada saat ini adalah menjadi profesi notaris yang bermartabat. Ya. Ya, kemudian untuk tingkat nasional, ya. Next siapa generasinya? Saya tidak mau kepancing karena belum saatnya mengeluarkan jargon, masih terlalu lama ya. Kayaknya kan? perlu butuh tambahan waktu wawancara, bisa mancing-mancing biar dapatnya crossover. Jadi pada juga. Saatnya nanti inisial. Pada saatnya nanti mungkin insya Allah saya ada pilihan ya, secara pribadi maupun jenis kelamin laki-laki perempuan. Maaf ya, lebaran masih jauh. Ya udah deh. Ya, yang penting siapapun yang nanti menggantikan sosok Mbak Lita, saya berharap tetap bisa menjaga apa yang sudah diraih Ibu Ketum kita ya, yang alhamdulillah sudah cukup berhasil sekarang ini. Mudah-mudahan penggantinya satu yang tadi saya sebutkan bisa mempertahankan dan juga kedepannya lebih meningkatkan, serta siapapun nanti yang terpilih ya dari barisan manapun dan
mendukung atau tidak mendukung beliau pada saat kongres nanti setelah jadi ketua, seperti yang tadi saya sebutkan, harus diraih. Insya Allah apabila hal tersebut dipegang terus, tidak akan ada kekisruhan ya di antara kita. Tetap kita menjaga kekompakan dalam satu organisasi kita tercinta, INI. Itu saja. Oke, Grosshopper, MGD mohon maaf karena nggak bisa memancing, mengeluarkan inisial saja nggak keluar, bahkan jenis kelamin yang paling mudah saja tidak keluar juga. Ya Allah. Belum saatnya. Tenang. Tapi tenang Grosshopper, suatu saat pasti akan keluar itu inisialnya siapa. Oke Grosshopper, sampai jumpa di wawancara dan bincang-bincang santai Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita sehat selalu untuk rekan-rekan di seluruh Indonesia. Amin.